Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai nanolitografi dan aplikasinya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sabira Nisrina dengan NIM 053 dan teman saya Josh Gracia dengan NIM 045 dan Salma Hanifa dengan NIM 060. Next. Nanolitografi. Nanolitografi berasal dari bahasa Yunani. Nanos yang berarti kecil, litos yang berarti batu, dan grapein yang berarti menulis dan dapat diartikan seperti tulisan kecil di atas batu. Nanolitografi digunakan dalam fabrikasi perangkat yang kompleks dan dalam skala nanometer. Kenapa kita harus memilih nanolitografi? Yang pertama, teknologi ini dapat memberikan kontrol yang sangat baik dalam proses pencetakan dan memungkinkan untuk membuat desain yang sangat kompleks dan detail dengan tingkat presisi yang sangat tinggi. Kemudian, nanolitografi ini memungkinkan pengembangan nanomaterial dengan sifat-sifat yang unik yang dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk dalam pengembangan bahan yang baru untuk energi, bahan bangunan, dan juga perangkat elektronik. Selain itu, nanolitografi ini memiliki potensi untuk diterapkan dalam berbagai industri, termasuk medis, elektronik, dan juga desain, karena kemampuannya untuk menciptakan struktur yang sangat detail dan juga kompleks. Nah, beberapa metode yang dapat diterapkan berdasarkan nanolitografi adalah yang pertama, nanoimprint litografi atau NIL. Nah, metode ini merupakan metode yang dikembangkan pada tahun 1995 karena prosesnya yang sederhana, yaitu hanya menggunakan cetakan untuk membuat pola tertentu, di mana cetakan ini akan diisikan dengan film, kemudian akan ditekan dan juga dipanaskan di atas substrat, sehingga hanya pola yang sesuai dengan cetakan yang menempel pada substrat seperti yang tertera pada gambar. Nah, kelebihan dari metode ini adalah mampu menghasilkan pola yang sangat kecil, bahkan hingga berukuran 10 nanometer, dengan biaya yang relatif rendah. Namun, metode ini memiliki hambatan yaitu dalam mengembangkan cetakan. Karena cetakan itu harus sangat bagus, karena cetakan ini mempengaruhi hasil dari pola yang terbentuk. Nah, beberapa aplikasi dari nanoimprintography yaitu yang pertama dapat diterapkan sebagai perangkat optik, kemudian perangkat fotonik, perangkat listrik, dan juga perangkat biologis. Salah satu contoh dari penggunaan nanoimprint adalah dalam fabrikasi Deep Ultraviolet LED atau DUV LED. DUV LED sendiri memiliki beberapa karakteristik, yaitu memiliki panjang gelombang yang pendek, yaitu sekitar 250 hingga 300 nanometer. Kemudian memiliki volume yang kecil, tidak beracun, serta waktu memakai yang lebih lama dibandingkan dengan lampu merkuri yang tradisional. Nah, DUV LED sendiri dapat digunakan dalam desinfeksi, pemurnian udara dan air, inspeksi biokimia, dan juga komunikasi optik. Namun, LED dengan panjang gelombang yang pendek memiliki LEE atau light extraction efficiency yang rendah, sehingga akan menghambat performa dari DUV LED. Maka dari itu dibuatlah DUV LED pada substrat safir yang datar dengan pola nano di sisi belakang substrat safir tersebut melalui proses litografi nanoimprint untuk memaksimalkan EQI dari perangkat. EQI sendiri merupakan efisiensi kuantum eksternal yang merupakan ukuran kinerja dari sebuah perangkat. Nah, berdasarkan dari gambar, terlihat bahwa NPSS atau pola nano ini diletakkan atau difabrikasikan di atas substrat safir dengan struktur epitaksi, di mana LED DUV yang dapat memancarkan 200 cahaya dengan panjang gelombang 280 nanometer ini dibuat dengan bidang datar C. Nah, setelah itu substrat safir ini diletakkan di atas lapisan AlGaN yang didoping dan juga tidak didoping dengan Si, dengan ketebalan masing-masing lapisannya sekitar 2 mikrometer. Nah, lapisan-lapisan ini juga diletakkan di atas multiple quantum well dan juga lapisan AlGaN. Setelah semua terfabrikasi,
Semua lapisan ini diletakkan di atas substrat ALN. Nah, hasil dari fabrikasi GVL LED ini diuji yaitu pengaruh pola nano pada daya keluaran cahaya LED-nya. Berdasarkan uji telah dilakukan, diketahui bahwa LED ini mudah terbakar apabila arus yang diberikan itu lebih tinggi daripada 350 mikroampere. Nah, selain itu LED berukuran 400 nanometer menunjukkan intensitas pencahayaan yang tinggi dengan efisiensi yang meningkat sekitar 50% dibandingkan dengan LED biasa. Artinya, cetakan berukuran 400 nanometer ini telah dapat meningkatkan intensitas radiasi serta LEI dari UV LED. Nah, selanjutnya ada molecular beam epitaxy atau MBE. Nah, proses deposisi epitaxy ini digunakan untuk menemukan lapisan tipis atau single kristalin dengan ketebalan yang presisi. Proses ini melibatkan penggunaan aliran molekuler yang diarahkan secara presisi untuk menumbuhkan lapisan atom pada substrat kristal yang telah dilakukan preparasi. MBE ini umumnya dilakukan dalam vakum tinggi untuk menghindari kontaminasi dan memaksimalkan kontrol yang tepat terhadap kondisi pertumbuhan. Pada teknik deposisi vakum ini, material akan terevaporasi dari sumber yang dipanaskan dalam ruang vakum dan kemudian mengembun menjadi substrat untuk membentuk lapisan tipis. Next. Sini ada kelebihan dan kekurangan pada MBE atau molecular beam epitaxy. Yang pertama, kelebihannya kontrol ketepatan. MBE ini memiliki kemampuan kontrol yang baik terhadap ketebalan, struktur, dan komposisi tin film yang dihasilkan. Berikutnya ada minim kontaminasi. Proses MBE ini terjadi pada lingkungan vakum ultra tinggi yang dapat meminimalisir kontaminasi pada tin film. Dan yang terakhir ada kontrol stoichiometry. MBE ini mampu mengontrol stoichiometry dari material yang dideposisikan dengan baik. Nah, di sini ada limitasinya atau kekurangan dari MBE. Yang pertama ada high cost. Biaya dari alat yang cukup mahal dan membutuhkan orang yang mengoperasikan alat tersebut dengan baik. Sehingga butuhnya pelatihan khusus untuk orang yang mengoperasikan alat tersebut. Dan yang kedua ada proses pertumbuhan tin film yang memakan waktu. Dalam menghasilkan hasil yang maksimal pada tin film butuh proses yang tinggi kontrol dan proses yang tidak langsung, tidak instan. Yang ketiga ada kemampuan yang terbatas, memiliki limit dalam memproduksi bahan semikonduktor dengan komposisi kimia yang kompleks dan atau yang tidak familiar. Next. Nah, selanjutnya ada aplikasi molecular beam epitaxy. Yang pertama ada pembuatan bahan semikonduktor. Di sini MBE digunakan untuk memproduksi bahan semikonduktor seperti silikon dan gallium arsenide yang digunakan dalam beberapa device. Selanjutnya ada pembuatan jaringan semikonduktor. Di sini MBE-nya digunakan untuk memproduksi jaringan semikonduktor seperti transistor, dioda, dan MOSFETs atau MOS field effect transistor. Kemudian ada pembuatan laser dan penelitian dan pengembangan. Next. Nah, salah satu aplikasi dari penelitian dan pengembangan MBE molecular beam epitaxy ini yaitu menumbuhkan tin film SB2TE3 atau antimony telluride dan BI2T3 atau bismuth telluride. Nah, di sini pertumbuhannya dilakukan pada suhu ruang dengan mengendapkan lapisan-lapisan elemen dengan berurutan dan ketebalan yang telah ditentukan. Kemudian pertumbuhan fase-fase antimony telluride dan bismuth telluride ini terjadi pada pasca annealing. Nah, proses annealing ini penting karena pembentukan fase yang diinginkan dan untuk meningkatkan kualitas kristalin film. Kemudian film tipis yang dihasilkan menunjukkan sifat termoelektrik dalam bidang yang berkualitas tinggi pada suhu ruangan, termopower yang besar, dan faktor daya yang besar. Pengaplikasian dari tin film antimony telluride dan bismuth telluride ini dalam penggunaannya dalam thermoelectric device karena mampu mengubah waste heat menjadi listrik. Next. Nah,
dalam proses penumbuhan tin film antimony telurat dan bismuth telurat ini terjadinya limitasi atau tantangan. Yang pertama adalah kontrol stoichiometry, terutama pada bismuth telluride karena koefisien perekat yang rendah dari Te pada substrat yang spesifik. Nah, yang kedua, suhu rendah yang digunakan dalam NBI dapat mengurangi charge carrier yang dapat mempengaruhi kinerja keseluruhan dari lapisan tipis. Sehingga dalam penelitian ini, solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu menggunakan konsep pertumbuhan non-alloying, yaitu melibatkan deposisi bergantian lapisan unsur pada room temperatur dan annealing berikutnya untuk pembentukan fase. Hal ini mengontrol stoichiometry dan mengatasi masalah kontrol stoichiometry dari MBE. Next. Ada DPN nanolitografi atau DPN. Teknik dalam litografi probe scanning di mana ujung atomic force microscopy atau AFM digunakan untuk menciptakan pola langsung pada berbagai bahan dengan berbagai jenis tinta. Teknik ini memungkinkan pemodelan permukaan pada skala di bawah 100 nanometer dan merupakan analog nanoteknologi dari DPen, di mana ujung AFN berfungsi sebagai pen yang dicuci dengan senyawa kimia atau campuran yang bertindak sebagai tinta dan ditempatkan dalam kontak dengan substrat yang disebut kertas. Next. Nah, kelebihannya sendiri yang pertama itu penempatan langsung. Memungkinkan menciptakan langsung berbagai material ke struktur nano dan mikro yang ada dengan pendaftaran nanometer. Yang kedua, penulisan langsung. Membuat pola sembarang tanpa masker dengan resolusi fitur dari 50 nanometer hingga 10 mikrometer. Yang ketiga, biokompatibel. Resolusi dari subseluler hingga nanometer pada kondisi penempatan ambien. Yang keempat, skala. Independen gaya memungkinkan penempatan paralel. Nah, hambatannya sendiri itu yang pertama ada biaya dan aksesibilitas, biaya peralatan dan reagen yang diperlukan untuk DPN, serta keahlian yang diperlukan untuk mengoperasikan teknik ini bisa menjadi hambatan bagi penggunaan yang luas. Yang kedua, dampak lingkungan. Penggunaan material nanometer dan cat dalam DPN bisa memiliki dampak lingkungan, terutama jika cat atau material yang digunakan tidak biodegradable atau jika teknik ini menghasilkan partikel nanometer yang berpotensi merugikan lingkungan. Yang ketiga, kompleksitas pola. Meskipun DPN memungkinkan pembuatan pola yang kompleks, kemampuan untuk menciptakan desain yang sangat kompleks pada skala nanometer bisa menjadi tantangan. Hal ini mungkin tergantung pada presisi tip, AFM, dan sistem pemindaian. Next. Nah, ini merupakan beberapa contoh aplikasi DPen nanolitografi atau DPN. Yang pertama itu bisa untuk pembuatan bahan baku kimia, yang kedua untuk pembuatan perangkat elektronik, yang ketiga pembuatan bahan baku pakaian, dan yang terakhir pembuatan senyawa fungsional. Next. Lalu ini merupakan salah satu contoh dari pengaplikasian DPen nanolitografi, yaitu untuk ferroelectric domain wall current NBATiO3 nanodots. BATiO3 atau BTO nanodots diproduksi pada satu kristal NB-dop SrTiO3 atau NbStO substrat. Nah, pada gambar yang ini merupakan proses DPN. Setelah proses DPN, di mana nanodots dideposisikan. Lalu yang B ini merupakan setelah proses annealing akan menghasilkan array nanodots BTO kristalisasi pada substrat NbStO. Nah, ferroelectric domain wall current yang relatif besar terbentuk pada dinding domain ferroelektrika yang diproduksi oleh nanodots BaTiO3. Lalu pada gambar PFM menunjukkan domain yang cerah, gelap, dan cerah di nanodot, dan profil yang diukur ini di sepanjang domain wall menunjukkan aliran arus yang relatif besar karena konduktivitas domain. Nah, ini tuh menandakan adanya perbedaan
yang signifikan dalam nilai saat ini antara dinding domain dan domain sekitarnya. Dan aliran ini sangat dipengaruhi oleh polarisasi di dalam nanodot. Sehingga metode ini tuh sukses beralih dari polarisasi ferroelectric nanodot oleh tegangan eksternal. Next. Kesimpulan dari presentasi kami kali ini yaitu dari metode molekuler beam epitaksi, nanoimprint litografi, dan deep pen nanolitografi, ketiganya memiliki peran penting dalam pengembangan teknologi nano. Meskipun ketiganya memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-masing. Dengan melalui pengembangan dan penelitian lebih lanjut, kombinasi antar metode mungkin dapat menghasilkan sifat yang lebih menguntungkan. Next. Berikut referensi yang kami gunakan dalam presentasi kami kali ini. Next. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.